Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'a rusydah. Amma ba'du. Sadat al-habaib, al-fudala wal ulama, al-a'izza, para habib, para kiai, para alim, wa bimuqaddamihim fadilatil mukarram Kiai Haji Yaqut Khalil Qaumas, Menteri Agama Republik Indonesia bersama istri tercinta. Beliau biasa disebut atau akrab dengan sebutan Gus Menteri. Kalau boleh kita tambahkan Gus M3, M3, modis, milenial, moderat. M3, muda, manis, maco. Gus Yaqut ini adik-adik santri, Gus 24 karat. Ibarat emas murni, karena abahnya kiai, mbahnya kiai, buyutnya kiai, canggahnya kiai. Sampai ke atas kiai semua, maka Gusnya 24 karat. Kalau ada santri yang bukan keturunan kiai, kemudian diambil menantu sama kiai, itu disebut Gus 12 karat. Sama perempuan yang putrinya kiai, asli putri kandung, itu neng 24 karat. Kalau misalnya kalian, maaf, yang bukan keturunan kiai diambil menantu sama kiai, kalian jadi neng 12 karat. Kalau mumpuni handayakti tadi, neng sekarat. Saya menyesal tahun 2019 di Arafah ketemu sama Pak Menteri Agama yang waktu itu masih belum Menteri Agama. Beliau masih Komandan Banser, Ketua Umum GP Ansor sampai sekarang. Beliau memang keleleran nggak dapat tenda bersama istri tercinta. Dan saya menyesal menolong beliau waktu itu. Saya bawakan nasi sekotak, kita makan berdua. Dalam hati saya ngomong, Gus, nanti jenengan jadi menteri. Andaikan waktu itu saya bawakan nasi lebih banyak, insya Allah beliau jadi ketua RT. Tenang, nanti yang saya bawakan lebih banyak Pak Haji Erick Thohir. Hadir juga Bapak Haji Sandiaga Uno. Hadir juga alhamdulillah Mas Haji Insinyur Azwar Anas. Saya panggilnya Mas mulai Bupati Banyuwangi 2 periode sampai hari ini. Pak Kiai Haji Zainud Tauhid. Ini juga Gus 12 karat. Pak Sekjen, seluruh pejabat kementerian yang hadir. Adik-adik santri, karena tugas utama hidup manusia itu adalah untuk berbuat baik, maka seluruh aktivitas hidup kita
harus kita niatkan yang baik, ucapan kita harus baik. Ayo semuanya ikut nyaut baik gitu nggih. Diulang. Tugas utama hidup itu untuk berbuat menjadi orang, maka seluruh aktivitas hidup kita harus kita niatkan yang pikiran kita harus, ucapan kita harus, hati kita harus, perilaku kita harus, dan semua harus kita kerjakan dengan cara yang dengan semangat melakukan perbaikan menuju kebaikan agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Kalian para santri harus bisa menjadi generasi yang pelopor, bukan pengekor, yang pengais, bukan pengemis, yang perintis, bukan pewaris, yang penggerak, bukan penggertak, yang punya karakter, bukan yang karaten, yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, yang terpelajar, bukan yang kurang ajar, yang beradab, bukan yang biadab, yang qori, bukan yang korak, yang ahli zikir, bukan yang suka kentir, yang ahli Al-Quran, bukan yang tukang pacaran. Maka momentum peringatan Hari Santri tahun 2022 ini jangan hanya formal seremonial, jangan hanya tradisi dan selebrasi, tapi harus benar-benar mampu memotivasi kita agar menjadi manusia yang benar-benar berakhlak santri, berjiwa santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik, maaf yang di atas panggung, saya sekarang sasarannya ke sebelah sini saja. Kata santri kalau ditulis pakai huruf hijaiyah itu jumlah hurufnya ada 5. Sin, nun, ta, ra, ya. Masing-masing punya arti kalau ditinjau dari disiplin ilmu taktik, artinya ilmu otak-atik. 5 ini nanti selaras dengan dasar negara kita, ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, yang silanya ada berapa? 5. Pertama, sin, itu artinya salikun ilallah. Santri adalah orang yang menempuh jalan kehidupan menuju ridha Allah, fokus pada nilai-nilai spiritual. Ini selaras dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dihubungkan ke ayat Qur'annya, qul huwallahu ahad. Yang kedua, nun, artinya naibun anil ulama. Santri harus sanggup menjadi pengganti, penerus perjuangan para ulama, manusia-manusia yang tinggi ilmunya, kuat imannya, mulia akhlaknya. Ini selaras dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayat Qur'annya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang ketiga, tarikul adawah wal iftirak, meninggalkan permusuhan dan perpecahan, berarti menjunjung tinggi ukhuwah wattihadul ummah, persaudaraan dan
persatuan umat. Ini senada dengan sila ketiga Pancasila, persatuan, semangat dong, persatuan Indonesia. Ayat Qur'annya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang keempat, raghibun fil khairat wal hikam. Cinta berbagai macam kebaikan dan kebijaksanaan. Kebaikan dan kebijaksanaan bisa didapat melalui musyawarah. Ini cocok dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayat Qur'annya wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Yang kelima, yakin birahmatillah wa syafaati rasulih. Yakin mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, yakin mendapatkan syafaat Rasulullah. Dengan keyakinan itu pasti akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ayat Qur'annya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian adik-adik santri, kata santri kalau ditulis pakai huruf abjad A B C D E, S A N T R dan I. S sanggup, A amanah, N neruskan, T tuntunan, R rasul, I ilahi. Santri harus sanggup, amanah, neruskan tuntunan rasul ilahi. Santri terdiri dari dua suku kata, san dan, kurang semangat yang sebelah sini, san dan, oke, san itu diambil dari bahasa Arab ihsan, artinya kebaikan. Sedangkan tri adalah bahasa Sansekerta, artinya tiga. Maka santri adalah pribadi yang mempunyai tiga kebaikan secara terpadu. Berakhlak baik kepada Allah, berakhlak baik kepada sesama manusia, dan berakhlak baik kepada alam semesta. Adik-adik tolong diperhatikan. Ihsan bahasa Arab itu simbol agama, tri bahasa Sansekerta simbol budaya. Maka santri itu ngerti ini agama, ini budaya. Tahu ini syariat, ini adat. Faham ini islami, ini tradisi. Tidak dipercekcokkan, tidak dipertengkarkan, tapi dipadukan. Sehingga santri harus bisa mengislamkan budaya dan membudayakan Islam. Harus bisa mengislamkan masyarakat dan memasyarakatkan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, modalnya adik-adik harus bisa memadukan dua hal. Kalau meminjam istilah dalam surah Al-Alaq, allama bil qalam, allamal insana malam, kurang semangat, allama bil qalam, allamal insana malam. Allama bil qalam, ini Allah mengajar pakai pulpen, teaching by using pen. Iki aku juga ngerti artinya. Sistem pengajaran yang menghasilkan orang-orang pinter. Halo? Ini allama bil qalam, menghasilkan orang-orang pinter. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam, ini sistem pengajaran yang tidak rasional dan tidak bisa dinalar. Melahirkan orang-orang benar
Dua metode ini nggak boleh dipisah. Makanya kalau dalam tata bahasa Arab tidak memakai huruf atof, nggak pakai wawu, nggak pakai summa. Kan ayatnya bukan allama bil qalam wa allamal insana ma lam ya'lam, ndak. Allama bil qalam summa allamal insana ma lam ya'lam, ndak. Tapi langsung allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Ini kalau dalam ilmu balaghah disebut kamalul ittisal. Nanti adik-adik kalau udah belajar ilmu balaghah pasti paham. Maknane dua-duanya harus menyatu, nggak boleh dipisah. Santri itu harus pinter, harus bener, harus kurang semangat. Harus pinter, harus bener, harus. Karena pinter kalau nggak bener, keblinger dan berpotensi ngerusak. Bener kalau nggak pinter, menjengkelkan. Bahasa Inggrisnya nganyelke. Bener kalau nggak pinter itu menjengkelkan. Wong ditanya baik-baik, Mas dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Bener apa salah? Bener, tapi menjengkelkan. Rumahnya mana Mbak? Indonesia. Rumahnya mana? Cilacap. Bener apa bener? Woi, Allah ya Karim. Gini ya, bener kalau nggak pinter itu menjengkelkan. Ada orang laki-laki kehilangan motor, kehilangan sepeda motor, dia nggak mau lapor polisi, dia malah seneng. Alhamdulillah motor hilang malah seneng. Temennya heran, kamu itu motor hilang, nggak mau lapor polisi, nggak sedih kok malah seneng. Jawabnya gini, ya alhamdulillah, biasanya sering saya naikin nggak hilang. Ini hilangnya kok pas nggak saya naikin. Coba hilangnya pas saya naikin, saya ikut hilang. Ini bener, tapi nganyel ke. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maaf, pinter kalau nggak bener, keblinger. Ada santri pinter, ngajinya pinter, sekolahnya pinter, ujiannya pinter. Ujian nahwu sorob nilainya 9. Ujian tafsir hadis nilainya 9. Balaghah mantek nilainya 9. Usul fikih mustalah hadis nilainya 9. Tauhid fikih nilainya 9. Tapi sholat subuhnya juga jam. Ada enggak? Ada. Ini anaknya pakai jilbab warna putih. Maka pinter saja enggak cukup adik-adik. Tolong diperhatikan. Maaf, tolong diperhatikan. Tidak semua orang pinter itu benar. Tidak semua orang yang teriak-teriak, kalau pengen tinggi derajatnya dunia akhirat, istiqomahlah, rutinlah sholat malam. Orang yang teriak gitu, belum tentu dia sendiri kalau malam rutin sholat malam. Halo? Orang yang mengajak sedekah, belum tentu dia sendiri rajin sedekah. Maaf, orang yang teriak anti korupsi, belum tentu dia sendiri tidak korupsi. Tapi orangnya nggak hadir di sini. Ada, awalnya kenceng banget anti korupsi. Ternyata dia teriak kayak gitu karena bicaranya belum fasih. Waktu itu belum dapat kedudukan. Begitu sudah dapat kedudukan, ngomongnya jadi fasih. Dulunya anti korupsi. Begitu dapat jabatan, teriaknya jadi antri korupsi. Itu kalau pinter tapi enggak bener, punya potensi ngerusak. Pinter tapi enggak bener. Maaf, yang merusak Indonesia bukan orang bodoh, tapi orang pinter yang enggak bener. Halo?
Saya berani bersumpah di hadapan santri yang hadir di sini, bahkan ini disaksikan santri seluruh Indonesia, di hadapan pejabat, para kiai dan tokoh-tokoh yang ada di sini. Saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di negeri ini bukan orang hutan. Sing rusak alas kuwi dudu kethek. Tapi orang-orang pinter yang akhlaknya lebih rusak daripada ngomong keteknya kok sambil ngelihat saya. Berarti yang diomongin mumpuni tadi bener ya? Matur suwun, Nduk. Koyok kayun rupamu ae. Subhanallah. Ini si mumpuni, secara jujur dia mengakui memang dia pinter. Materi-materi ceramahnya itu banyak yang nyadur ceramah saya. Ayo nek gak ngaku. Jadi sampai dia dapat juara di apa itu? Aksi Indosiar, itu tak perhatiin terus. Wah, anak ini ceramahnya nyontoh aku cuma diolah pakai bahasa ngapak. Tapi keren, keren. Aku ridho. Lebih bagus kayak gitu. Jadi materi-materi ceramahnya mumpuni itu banyak yang jiplak materi saya. Iya apa enggak? Ayo ngomong enggak. Tapi diolah sama dia. Jujur seneng aku. Daripada ada orang pakai ceramah saya tapi gak ngaku. Keren Dok, gentle, apik ngono iku. Ini pentingnya ya pinter, ya bener ya. Anak-anak kalau sekedar pinter gampang. Ada sekolahnya, ada kuliahnya, ada kampusnya, ada fakultasnya. Tapi untuk bener susah. Ini nanti kehebatannya santri. Pak Menteri, saya mohon tambahan waktu sebentar boleh ya? Halo? Wes. Minta tambahan waktu 5 menit boleh? Ini waktunya mestinya harusnya sudah habis. 5 menit saja. Kalau sekedar pinter, gampang. Yang susah itu bener. Maaf adik-adik, kalau pengen pinter hukum, ada fakultas hukum, tapi tidak ada fakultas keadilan. Sehingga jangan heran, ada pakar hukum, ahli hukum, akhirnya punya masalah hukum, jual beli hukum, bahkan kadang jadi maklar hukum, berurusan dengan hukum, wa akhiru da'wahum, masuk hukuman. Kalau pengen pinter di bidang pendidikan, gampang, ada fakultas pendidikan, tapi sampai hari ini belum ada fakultas kesabaran. Mbak, nanti rencananya kuliah di mana? Saya mau kuliah di UIN, ngambil prodi apa, ngambil jurusan apa? Jurusan kesabaran. Ada apa enggak? Pengen ahli ekonomi, gampang. Pak Sandiaga Uno pakarnya ekonomi. Ada kuliahnya, ada fakultas ekonomi, tapi enggak ada fakultas kesejahteraan. Pengen jadi polisi, gampang. Ada akademi kepolisian, tapi sampai hari ini nggak ada akademi kejujuran. Kalau pengen jadi ahli dakwah, pengen pinter dakwah, gampang. Ada fakultas dakwah, tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Maka jangan heran, kadang ada ustadz kiai diundang dakwah, pulang gak disangoni, gremeng. Dan izin Gus Menteri Anwar Zahid bukan lulusan fakultas keikhlasan. Jadi mohon jangan diuji keikhlasan saya. Sampai hari ini saya belum pernah diwisuda dari fakultas keikhlasan. Kiai dulu, kiai sepuh dulu, termasuk abahnya Gus Menteri, mbahnya Gus Menteri,
idola saya di bidang ceramah, singa podium, tapi tiba putune pinter aku ceramahnya. Mbahnya beliau top, mbahnya Gus Menteri ini singa podium. Kalau udah berada di podium di mimbar kayak gini, semua terdiam, cep, kelekep, nggak ada yang berani ngomong. Beliau punya doa yang izin sampai sekarang doanya juga saya amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sang manik cemar, uripmu wis kawengku dening aku. Itu ijazah dari mbahnya beliau. Ya, ini mumpuni urung duwe, engko tak kei engko. Kiai-kiai sepuh dulu, termasuk mbahnya Gus Menteri, nggak ada yang punya gelar akademis. Apalagi titel sampai renteng-renteng lebih panjang daripada namanya. Sekarang kan banyak gelar akademis yang lebih panjang daripada namanya. Di depan ada Prof, DR, DRS, IR. Namanya cuma Dugel. Belakangnya MSI, MHI, MPDI, MM, MH, terakhir BH. Tapi nilai kemanfaatan dan keberkahannya, mohon maaf, kiai sepuh dulu nggak ada yang punya gelar akademis, tapi sukses mengantar santri-santrinya menjadi tokoh-tokoh besar, menjadi orang-orang hebat. Bahkan mayoritas pendiri negeri ini adalah tokoh produk dari pondok pesantren. Mayoritas pejuang kemerdekaan yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan adalah produk dari kiai-kiai yang sama sekali nggak punya gelar akademis. Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Yai Soleh Darat Semarang bukan sarjana, tapi mempunyai santri yang namanya Muhammad Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh, yang kemudian beliau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Nggak punya gelar akademis. Nggak, maaf. Bahkan ya layak sekali dihargai sebagai hari santri. Kenapa? Ini langsung tak jujuk kayak kapan-kapan kalau diundang lagi tak jelaskan lebih detail. Saya jadi teringat ketika Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro menghadap kepada Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno di Istana Bogor. Oleh Bung Karno, Pak Ki Hajar Dewantoro dimintai saran. Apa saran Bapak sebagai Bapak Pendidikan Nasional untuk generasi bangsa? Maka Ki Hajar Dewantoro yang punya jargon luar biasa, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso dan tutwuri handayani, sing ngentut mburi ngarep sing diarani. Beliau menyarankan, beliau usulnya gini, tolong Paduka Presiden, halo, ini usul Ki Hajar Dewantoro kepada Bung Karno, tolong utamakan madrasah-madrasah, prioritaskan madrasah-madrasah, dan pondok-pondok pesantren jangan dinomorduakan, jangan dianaktirikan, apalagi sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena berdirinya negara ini, cikal bakal perjuangannya adalah dari para kiai, para santri, alumni pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolah, melahirkan kuliah, melahirkan fakultas, melahirkan perguruan tinggi. Dengan demikian sekolahan perguruan tinggi adalah cucunya pondok pesantren. Pahlawan-pahlawan nasional banyak yang kiai. Tolong perhatikan. Coba
Itu banyak kiai pahlawan-pahlawan nasional. Ada Kiai Mojo, alim, santrinya banyak. Ada Kiai Imam Bonjol, ada Kiai Sultan Hasanuddin, ada Kiai Sultan Agung, ada Kiai Sentot Ali Basya Prawirodirjo, ada Kiai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kiai alim, nama beliau Abdul Hamid. Beliau hamilul Quran, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Ada Kiai Tengku Umar, itu pahlawan bersama istrinya, namanya Bunyai Cut Nyakdin. Satu lagi Bunyai Cut Mutiah. Yang belum Bunyai itu Cut Tari, Cut Keke, Cut Meriska, itu masih belum Bunyai. Sampai pada masa pergerakan, coba resolusi jihad yang difatwakan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dahsyat. Para kiai dan para santri secara heroik berperang melawan penjajah, merebut kemerdekaan. Komandannya para kiai, komandan Hizbullah, komandan Sabilillah. Ada Mbah Kiai Haji Abbas Buntet, ada Mbah Kiai Wahab Hasbullah Jombang, ada Mbah Kiai Haji Maskur. Halo? Halo? Maka pantas kalau diperingati sebagai hari santri. Saya pernah ditanya, kenapa kok hari santri kok bukan hari kiai? Dijelaskan, disebut hari santri bukan hari kiai sebab kalau kiai pasti santri, tapi kalau santri belum tentu bisa jadi kiai. Kiai itu udah pernah jadi santri dan meskipun sudah kiai tetap santri. Nek santri belum tentu bisa jadi kiai, paham? Ini kayak ada peringatan hari buruh tapi enggak ada peringatan hari majikan. Karena kalau majikan pernah jadi buruh. Ini Mas Sandiaga Uno ini sekarang majikan ekonomi, pernah jadi buruh, sekarang jadi majikan. Ada peringatan hari buruh, enggak ada peringatan hari. Ada peringatan hari anak, tapi enggak ada peringatan hari orang tua. Kalau orang tua pernah jadi anak, tapi anak belum pernah jadi orang tua. Paham? Di Indonesia ada peringatan hari ibu, tapi enggak ada peringatan hari bapak. Karena semua bapak dilahirkan oleh ibu. Dan semua ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Maka ibu istimewa dan ibu spesial, ketika ibu hamil kerja boleh ambil cuti hamil, tapi bapak enggak boleh minta cuti menghamili. Memang wanita itu engko nang njaluk cuti menghamili. Wanita itu makhluk khusus, perlu perhatian khusus, perlu mendapatkan perlakuan khusus, sehingga ada istilah-istilah khusus. Sampai dalam Al-Quran saja ada satu surat khusus An-Nisa, artinya wanita. Enggak ada surat Ar-Rijal. Wanita itu makhluk khusus. Ada gedung wanita, ada menteri peranan wanita, ada dharma wanita, dharma pria gak payu. Ada polisi wanita, dulu ada menteri peranan wanita. Sampai ngaji fikih belum tuntas kalau enggak ngaji fikhun nisa, fikih wanita. Fikih pria gak tahu dibahas. Sampai ada darah wanita, pembalut wanita, enggak ada pembalut pria. Dulu setelah pejuang itu sampai mau merumuskan negara. Ini terakhir. Mau menentukan bentuk negara, ini ada yang usul. Karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam, maka negara harus berbentuk negara Islam, harus didirikan negara Islam. Mbah Hasyim Asy'ari enggak setuju.
Mbah Wahab Hasbullah tidak setuju. Mereka yang pengen membentuk negara Islam mengeluarkan dalil. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, universal, menyeluruh. Kata Mbah Wahab, ayat itu bukan untuk membangun negara. Ayat itu gak gawe bentuk negara. Itu ayat individual. Masing-masing umat, masing-masing orang wajib berislam secara kafah. Jadi maaf, para kiai walaupun ketoke sarungan, teklean, klumbrak-klumbruk, tapi wawasan berfikirnya mampu mengalahkan ratusan profesor. Bekali diri kalian dengan 3 ilmu, adik-adik. Kalau tadi Ustazah Mumpuni ngasih tip kalian 3 ilmu, saya juga ngasih 3 ilmu. 1, ilmu dini, ilmu agami. 2, ilmu profesi. 3, ilmu kreasi. Ilmu dini didapat melalui ngaji, mulai TPQ, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren. Ilmu profesi didapat melalui sekolah, mulai pos PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Ilmu kreasi didapat melalui realitas kehidupan, melalui proses kehidupan. Dengan ilmu dini manusia jadi takwa, dengan ilmu profesi manusia jadi cerdas, dengan ilmu kreasi manusia jadi terampil. Ilmu dini menghidupkan hati, ilmu profesi mencerdaskan otak, ilmu kreasi memproduktifkan otot. Ilmu dini mensensitifkan hati sehingga jadi ahli zikir. Ilmu profesi mencerdaskan otak sehingga jadi ahli fikir. Ilmu kreasi memproduktifkan otot sehingga jadi ikhtiar. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, imajinatif, inspiratif, inovatif. Ahli zikir, pinter mikir, gelem nyopir, duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Qalbiyah, akliyah, jasadiyah. Ini santri kalau bisa seperti itu, benar-benar santri yang berdaya. Dan siapapun yang melihatnya dibikin tak berdaya. Kalau semuanya sudah kalian kuasai, maka kalian pasti akan bisa menjaga martabat kemanusiaan. Santri adalah manusia yang merasa sebagai manusia, manusia yang mengerti tentang manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Karena sekarang mulai banyak manusia yang tidak merasa sebagai manusia, manusia yang tidak mengerti manusia, manusia yang tidak mau memanusiakan manusia. Yang demikian itu berarti dia bukan. Oke, kalian sebagai santri harus berdaya dan bikin siapapun yang memandangmu tak berdaya. Kalian harus tetap menjaga martabat kemanusiaan. Santri itu cinta agama, cinta tanah air. Religius, nasionalis, nasionalis, religius. Religius kalau enggak nasionalis bahaya, punya potensi untuk menjual negara ini. Nasionalis tapi enggak religius, enggak akan barokah. Mudah-mudahan di momen peringatan Hari Santri kali ini, para santri seluruh negeri di Negara Kesatuan Republik Indonesia mampu berperan aktif, berkontribusi positif untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keberkahan Negara Kesatuan Indonesia yang kita cintai bersama. Hidup meyakinkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih, hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa.
Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Terakhir untuk Gus Menteri, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang panjang, silahkan diundang lagi. Nyuwun ngapunten, semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.